Postingan yang dia Rasis. posting itu jelas memang dari handphonenya dia dan dia sudah Tadi bisa dijelaskan tanya postingan dari data kan seperti ini, kejadian seperti apa sih sebenarnya? gimana nih? Yang postingan tadi yang di Utarakan tadi. Postingan yang dia Rasis. posting itu jelas memang dari handphonenya dia dan dia sudah mengakui juga. Ya. Terus dia menuduh saya memposting tentang dia juga, ternyata pas saya lihat di depan majelis hakim itu Instagram fans yang dia comot. Gitu. Dia lupa bahwa Nikita Mirzani ini adalah seorang artis yang punya banyak sekali fans yang punya Instagram. Gitu. Jadi dia kayaknya iya, jadi kayaknya dia nyomot-nyomot dari beberapa Instagram yang mengatasnamakan. Kan di situ jelas fan page. Berarti kan fans dong. Kenapa diambil dijadiin bukti? Gitu. Nyai tadi cukup seru tadi di dalam Nyai Karena si Indra Tarigan ini saya bingung ya. Saat itu dia mengejar-ngejar Kak Fitri untuk berdamai dengan saya. Tapi saya tidak mau. Karena buat saya harus mempertahankan harga diri saya dan anak saya. Siapa yang akan memperjuangkan anak saya kalau bukan saya gitu. Kalau misalkan saya berdamai sama dia, nanti semuanya akan semena-mena memposting muka-muka anak-anak siapa gitu. Saya nggak mau gitu. Tapi ketika di persidangan, oh ini orang kayak apa ya? Enggak kan sebelum dimulai sidang pun Kiki sudah Saya berbesar hati untuk memaafkan dia secara manusiawi gitu kan. Secara manusia, secara personal saya sudah memaafkan. Saya bilang jelas gitu, Indra, akhirnya kita berjumpa di sini. Secara personal saya memaafkan kamu, tapi proses hukum harus tetap berjalan. Kalaupun saya ada salah, saya minta maaf. Saya duluan loh yang mengulurkan tangan gitu. Saya pikir dengan adanya persidangan ini dia apa ya kan legowo menerima gitu apapun itu. Ternyata dia ada batahan-batahan yang bikin saya senewan di situ. Begitu Tadi juga dia ada membantah kalau Instagramnya itu ternyata dia dikunci kan. Tapi pas Kanik lihat itu memang bener itu nggak dikunci. Kan kalian tahu sendiri kasus itu saat itu kan kalian ramai juga kan memberitakan sampai foto anak saya banyak di berita-berita media. Kan kalian juga lihat memang tidak dikunci saat itu. Dan kalaupun logikanya dikunci, dia ini kan banyak accept-acceptin anak-anak alay, netizen. Semua kan bisa di-tag-tag ke saya. Gitu loh. Ini barusan alibinya dia pada tahun 2018 berawal nih. Iya. Perseteruan kalian itu gimana nih kita dijadikan Betul. alibi? Kalau kalian ingat 2018 dia pernah jadi kuasa hukumnya Chris Hatta dan dia membela mati-matian Chris Hatta. Saat itu dia diundang di Pagi-Pagi Pas Devi ya, which is adalah hostnya saya dan Billy Saputra. Di saat itu saya sebagai kakak dia, of course saya ada di sampingnya dia selalu. Saya tidak pernah menghajar yang namanya Indra Tarigan, tapi Indra Tarigan. Di situ kalian boleh cari tahu ya, 2018 di situlah awal mula dia selalu menghajar saya. Karena saya dekat dengan Billy Saputra. Sampai saya menanyakan secara langsung sama beliau, "Salah saya apa sama kamu? Kok kamu hajar saya terus? Kenapa kamu nggak hajar Billy Saputra?" Gitu. Sampai akhirnya saya diberhentikan. Karena banyak sekali laporan polisi dari dia. Kalau nggak salah saat itu Indra Tarigan melaporkan saya ke polisi sebanyak 7 laporan. Dan Kak Fitri pun tahu, aku sampai bilang aku sampai kehilangan pekerjaan, salah satunya adalah dari dia. Gitu. Jadi dia itu kayak nggak ada otak, makanya saya bingung kok bisa jadi lawyer nggak ada otaknya begitu. Kok dia lupa, kok dia amnesia, dia duluan yang mulai cari gara-gara sama saya. Sehingga akhirnya saya bercerai dengan yang namanya Dipo Latif dan dia bersekutu dengan keluarganya Dipo. Itu semua ada fotonya. Gitu. Tadi sempat bilang bahwa Indra Tarigan harus di penjara. udah dikit ya. Iya. Terlantar emosi kan atau memang Dia harus di penjara. Ini pelajaran untuk orang dewasa supaya kalau bermasalah dengan orang dewasa jangan dibawa anaknya. Kalau sampai dia nggak di penjara, saya bakalan speak up terus sih. Saya punya media sosial, saya punya banyak media untuk bisa membawa kasus ini sampai benar-benar menemukan keadilan buat anak saya dan saya. Oke, ada dampak psikologis juga nggak sih buat Loli? Coba Loli ngomong Loli sendiri. gimana Nak. Loli? kesel aja. Kenapa harus saya yang dibawa-bawa gitu kan? Padahal saya pun tidak punya urusan sama sekali dengan beliau. Beliau punya urusannya dengan mama saya, tapi kenapa saya harus dibawa? Saya tidak punya ikut campur dengan dia. Saya tidak tahu siapa dia atau enggak, whatever, saya tidak peduli. Saya kesel. Dan gara-gara beliau, saya jadi pindah sekolah, saya jadi mengurung diri di kamar.
Saya tidak suka berinteraksi dengan orang-orang yang gara-gara siapa? Gara-gara beliau. Dia sudah menghancurkan hidup saya dan keluarga saya dan saya tidak suka. Udah ya. Jadi poinnya adalah saya menitipkan juga buat teman-teman semua, siapapun yang memang bermasalah dengan Niki, ini jadi pelajaran buat kalian semua. Janganlah kalian ikut sertakan anak-anak Niki dalam emosi yang kalian ciptakan, karena ini sudah ada contohnya akan berakhir seperti ini. Ya, janganlah, kasihan anak-anak yang nggak tahu apa-apa urusan dewasa dibawa-bawa. Itu aja ya. Ini suara dari Loli sendiri yang mengatakan, saya selalu mengatakan kepada semuanya, kalau urusan anak, saya akan ada selalu di samping kita. Saya tidak pernah ikut campur urusan keributan kita yang lain. Tetapi untuk urusan anak, saya mohon keadilan kepada Bapak Hakim yang terhormat agar memberikan keadilan seadil-adilnya buat Loli. Niki melihat Loli di bawah pengadilan, gimana sih perasaan sebagai seorang ibu ya? Ya sedih lah. Saya tuh nggak mau nangis tadi di dalam gitu. Tapi jadinya saya flashback dengan kelakuannya dia yang begitu jahatnya ke saya. Padahal kita nggak pernah punya masalah. Saya lagi hamil besar saat itu. Sampai saya harus melahirkan Arkana itu kurang dari usia kandungan saya 7 bulan. Melihat muka dia tuh saya benci banget. Tetapi saya mencoba untuk menahan gitu, kayak ya udah jalanin aja. Makanya saya tuh selalu berdoa dan saya minta sama Pak Hakim, Pak Jaksa, semuanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan hukuman yang sepantasnya untuk Indra Tarigan. Karena ini akan menjadi contoh untuk masyarakat seluruh Indonesia gitu, bahwa kalau punya masalah dengan orang dewasa, anaknya itu nggak usah dibawa, nggak ada urusan. Kalau mau perang ya perang, ayo sama orang-orang yang bersangkutan. Yang orang yang tidak bersangkutan dibawa. Contohnya Kak Fitri. Karena dia membela saya, dia disikat sama geng-geng sampah itu. Itu kan jadi kayak udah keluar gitu loh dari akal sehat. Nyai, tadi sempat menenangkan juga nggak sih buat Loli sendiri, karena kan untuk pertama kali ya sebagai anak kecil ya? Iya pasti, kalau Loli tuh gemes, dia tuh sampai bilang, "Mi aku panah aja ya orangnya," sampai ngomong begitu. Dia bilang, dia bisa mana dari jarak jauh gitu kan. Jangan Loli, itu kan beda lain lagi beritanya ini. Itu karena ya, Loli merasakan banget di saat dia biasanya dia main sama teman-temannya, ya namanya anak-anak teenager kan, pasti akan nanya gitu kan, ini postingannya Loli kok ngomongnya begini segala macam. Ya karena sosial media kan udah bisa diakses sama anak-anak remaja juga ya, jadi bahaya sih. Oke. Udah. Nih mungkin biar nggak terulang sama anak-anak lu yang lain, kan Loli kan ibaratnya jadi korban nih. Anak-anak gue udah ikut-ikutan juga, jadi mereka itu geng-gengnya tuh pada bikin akun-akun fake gitu loh. Arkana kena, Aska kena, anaknya Kak Fitri kena, semuanya kena, nggak ada otak emang. Makanya ini kalau nggak sampai nggak di penjara sih kacau. Berarti ini ada sesuatu di belakang yang gue nggak tahu. Udah itu aja. Oke.